Shalom Jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing pada saat ini. Pada sore hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita mau bersaat teduh, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Bapa pada setiap kami masing-masing ya Bapa. Bapa terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Dari tadi pagi hingga pada saat detik ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami, mengurapi kami ya Bapa. Bapa sekarang kami mau beribadah Tuhan Yesus. Bapa kami tahu Tuhan kami terhalang oleh ruang Tuhan, tapi kiranya Tuhan ini semua Tuhan tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan ibadah kami pada siang sore hari ini Tuhan Yesus
bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin sedang sakit Tuhan Yesus. Kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Biar sekiranya Tuhan, keadaan mereka Tuhan bisa kembali normal seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan Yesus. Kiranya Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami ya Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan yang semakin dimuliakan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari jemaat sekalian kita naikkan pujian dari Kidung Jumat nomor 19, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kekasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Jemaat di rumah boleh bangkit berdiri, kita naikkan nada yang kedua. Tamasya indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu, Yesus Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala ciptaan-Mu Bapa. Maka jiwa kami sungguh memuji Engkau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Ode bata tunglongang dorohaku.
memuji-Ho. Merendau Tuhan memuji-Ho. Orebatau sangat loho. Merendau Tuhan memuji-Ho. Orebatau sangat loho. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Di ladang diadaran dohot tombak. Di ladang di hadaran dohot tombak, merendepi dong tung macai sonang, bunsuri dong no sungai dohot rura, mamarita on sangat mi Tuhan. Merendau Tuhan memuji-Ho. Tuhan memuji-Ho. Orebatau sangat loho. Merendau Tuhan memuji-Ho. Orebatau sangat loho. Merendau Tuhan memuji-Ho. Orebatau sangat loho. Merendau Tuhan memuji-Ho. Orebatau sangat loho. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segalanya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saat ini kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kita tahu hanya Engkaulah Tuhan Yesus, pribadi yang mengenal hati kami. Dan seluruh isi hati kami pun Kau pun tahu. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan tanah yang gersam Tuhan. Bagai tanah gersam menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Bapa. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagaikan tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, Dan bawaku Tuhan. dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sambil jemaat bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian ini bersama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sungguh Engkau sangat mengenal kami lebih dari siapapun Bapa. Tak peduli apa masa lalu kami Tuhan, bagaimanapun diri kami Bapa, Engkau tetap memilih kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu Tuhan, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu Tuhan, Kuasamu kuatkanku Bapa. kuatkanku, Itulah dasar kami berharap Tuhan. dasarku berharap
Epistel firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Saya bacakan untuk kita. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah engkau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Syafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saat ini kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, karena sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, kita ingin berbagi kasih bersama dengan saudara-saudara kita. Sehati, sepikir, setujuan, dan melangkah bersama. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam anugerahnya. Kita bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan,
kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah dalam mendengarnya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sebiji, setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkan dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita katakan, kita bertumbuh di dalam kasih. Bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan. Sehati sepikir setujuan melangkah bersama. Tuhan besar telah menanti. Yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih, sehati sebiji, setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan ibadah kita, mari kita mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh sintua kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami bacakan dulu warta jemaat Minggu tanggal 20 September 2020, Minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan topik khotbah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya.
Warta pertama, berita duka cita. Pada hari ini, Minggu 20 September 2020, telah meninggal dunia. 1. Ibu Rotua Borustumo, istri dari Bapak Vanses Siboro, dan meninggalkan 3 orang anak, semuanya belum berkeluarga. Alamat rumah duka, Jalan Cendana Perum Mulia Residen, Blok G nomor 5, Gunung Sindur, Banjar Ciputat sekitarnya. Jenazah akan dikebumikan pada hari Senin 21 September 2020. 2. Ibu Dinar Tiominar Boru Pangaribuan, tutu usia 78 tahun, istri dari Bapak Saud Simatjunta almarhum, meninggalkan 4 orang anak, semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Pembangunan 18B, IKPN Bintaro Pesanggerahan, Banjar Bintaro Kodam Depsos. Rumah duka di Rumah Sakit Harapan Kita. Jenazah akan dikebumikan pada hari Senin 21 September 2020 di TPU Tanah Kusir. Marilah kita mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kedua, perubahan jam kebaktian. Mulai hari Minggu 27 September 2020, kebaktian pukul 14.30 WIB berbahasa Indonesia alternatif masuk menjadi pukul 15.30 WIB melalui live streaming, dan kebaktian pukul 9 WIB berbahasa Batak tetap seperti biasa juga ditayangkan secara live streaming. Warta ketiga, penutupan sementara ibadah di dalam gedung gereja. Sehubungan dengan konferensi pers Gubernur DKI Jakarta perihal memberlakukan PSBB awal sebelum PSBB transisi pada tanggal 14 September 2020 karena semakin merebaknya pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Yang salah satu butirnya menyampaikan bahwa ibadah hanya bisa dilakukan untuk warga jemaat dari dalam satu komplek. Maka Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 HKBP Kebar Lama, Bapak Situa Dr. Andus Prasman Pasaribu MM, telah berkonsultasi dengan Bapak Camat Kebar Lama, dan arahan petunjuk Bapak Camat Kebar Lama adalah menutup sementara ibadah di gedung gereja mulai hari ini tanggal 20 September 2020 dan beribadah di rumah tempat masing-masing jemaat. HKB Kebar Lama akan membagikan link live streaming kebaktian Minggu pukul 9 dan kebaktian Minggu pukul 15.30 WIB. Untuk kebaktian hari Minggu berikutnya akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi selanjutnya. Warta keempat, ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat HKBP Kebar Lama mengucapkan terima kasih kepada beberapa anggota jemaat yang telah berpartisipasi dalam pengadaan pembelian 1 unit kendaraan roda 2 baru merek Honda Beat untuk digunakan oleh gereja. Tuhan memberkati. Warta kelima, sermon Parhalado. Majelis Jemaat HKBP Lama mengadakan sermon Parhalado setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB melalui aplikasi Zoom. Diharapkan semua Parhalado hadir mengikuti sermon tersebut. Warta ke-6, sermon lansia. Mulai hari Rabu 23 September 2020 pukul 9 WIB akan dimulai sermon penguatan lansia dengan Nats Parjamita 3 ayat 1 sampai 15 melalui aplikasi Zoom yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boru Pardede STH. Link Zoom-nya akan di-share kemudian. Warta ke-7, sermon penguatan perempuan. Mulai hari Kamis 24 September 2020 pukul 11 WIB
akan dimulai sermon penguat perempuan dengan nats Psalmen 27 ayat 4 sampai 8 melalui aplikasi Zoom yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Buru Pardede STH. Link Zoom-nya akan di-share kemudian. Warta ke-8 sermon guru sekolah minggu pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 20 WIB. Sermon guru sekolah minggu yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Warta yang terakhir, learning calon Sintua. Sehubungan saat ini situasi wabah COVID-19, maka learning calon Sintua mulai hari Sabtu 19 September 2020 yang lalu telah dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Masuk pukul 16 WIB, dihimbau untuk semua calon Sintua hadir dalam pembekalan tersebut. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Ibu Kende nomor 260, Holland Yesus do hubain dong aku. Holland Yesus no hubang dong aku, haiban napasona kona, ikosan totong tiulak aku, bolora on Yesus si Allah, bolora on Yesus si Allah. Mari kita naikkan ayat yang kedua. Tano dohot laut sonang hubos. Mari kita naikkan pujian dari awal. Holland Yesus do hubain dong aku. Holland Yesus do hubain dong aku, haiban napasona kona, ikosan totong tiulak aku, bolora on Yesus si Allah, bolora on Yesus si Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang melaksanakan ibadah minggu di rumah saat ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada hari ini
tertulis dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerita mengenai air bahtera Nuh, yang di dalamnya tokoh utamanya adalah Nuh, dan juga cerita mengenai Sodom dan Gomora, yang tokoh utamanya adalah Lot dan istrinya, bukanlah cerita yang baru bagi kita. Sudah sering bahkan berulang-ulang kita dengar di dalam khotbah ataupun dalam bacaan firman Tuhan. Apa yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara? Cerita Alkitab tentang Nuh dan air bah, dan juga mengenai Sodom dan Gomora, Lot dan istrinya, adalah merupakan gambaran mengenai sikap manusia dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini.
Atau kalau kita lihat dalam firman Tuhan, judulnya tadi dikatakan kedatangan kerajaan Allah. Kedatangan kerajaan Allah sama dengan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Kedatangan kerajaan Allah adalah menyatakan bagaimana terjadinya akhir zaman dan bagaimana hari penghakiman ketika anak manusia itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini mengatakan kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Itu yang diperlihatkan oleh Allah ketika terjadi air bah dan juga terjadi Sodom dan Gomora. Bagaimana Allah menunjukkan kuasanya, kebesaran Allah di dalam segala ciptaannya. Manusia tidak menyadari itu. Itu dianggap sebagai hal yang biasa. Barangkali juga Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi pada zaman Nuh dan pada zaman Lot, semua peristiwa alam yang kita lihat dalam kehidupan kita, kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Karena itu Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini? Apa yang menjadi renungan bagi kita dari khotbah minggu kita pada hari ini? Yang pertama mau diingatkan bahwa Allah menunjukkan kuasanya dalam segala ciptaannya. Allah menunjukkan kuasanya dalam segala ciptaannya. Kita melihat sekarang banyak terjadi bencana alam. Gunung meletus, tsunami yang terjadi pada tahun 2004 yang lalu, dan juga tanah longsor, banjir bandang, dan yang terakhir kita hadapi sekarang, pandemi COVID-19. Apa yang kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah itu hanya semata-mata kita melihat hanya sekedar sebagai bencana alam? Apakah kita tidak melihat di dalamnya ada kuasa Tuhan? Allah menyatakan kuasanya dalam segala ciptaannya. Tidak ada kuasa, ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh manusia itu untuk mengatasi bencana alam. Tidak ada kuasa manusia untuk bisa mengatasi seperti yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu, COVID-19. Manusia ketakutan. Semua dilumpuhkan oleh virus COVID-19. Bahkan juga ibadah kita harus kita alihkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Dialihkan ke rumah seperti yang kita akan hadapi, yang kita hadapi pada saat ini. Tidak ada kuasa manusia untuk mengatasi semuanya itu. Lalu apa kuasa manusia ketika dia melihat kuasa Allah yang begitu nyata, yang begitu besar dalam segala ciptaannya? Manusia hanya dapat mengelola. Manusia hanya dapat memelihara. Manusia hanya dapat yaitu memanage, mengatur segala ciptaan Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kuasa itu kepada manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui segala peristiwa alam di mana kuasa Allah dinyatakan di dalam ciptaannya, kita diajak
untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan pada masa pandemi COVID-19 ini? Apakah cukup menghadapinya dengan rasa takut? Apakah cukup menghadapinya dengan menghindar dari virus itu? Jangan-jangan Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan mati dalam ketakutan kita. Tapi dengan segala peristiwa yang kita hadapi, kita diajak bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena tidak ada sedikit pun, tidak ada kekuatan apapun untuk bisa melawan kuasa Tuhan. Hanya air sedikit datang mungkin. Coba kita bayangkan apalagi di Jakarta ini Bapak Ibu, saudara-saudara, akhir-akhir ini. Hanya mungkin berturut-turut saja hujan turun selama 1 minggu terjadi banjir. Tidak ada kuasa manusia, hanya air yang datang. Tapi tidak ada kekuatan manusia itu. Di sanalah kita melihat bagaimana kuasa Allah nyata dalam ciptaannya, termasuk dalam diri manusia itu. Kuasa Allah yang ada di dalam diri kita, bukan kuasa manusia itu. Sehingga kalau kuasa Allah yang ada di dalam diri kita, bagaimana kita senantiasa diarahkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya kita terbebas, supaya kita selamat dari segala bencana, ancaman yang mungkin bisa membawa kita kepada kematian. Yang kedua, apa yang kita lihat melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita diajak melalui firman Tuhan hari ini untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kalau tadi kita lihat kuasa Allah nyata dalam ciptaannya, itu yang diperlihatkan dalam peristiwa air bah. Ya, air bah 40 hari 40 malam. Tidak ada yang bisa mengatasi tadi selain dari Tuhan yang menghentikannya. Sodom dan Gomora juga seperti itu. Kita lihat juga tadi dalam epistel kita dalam 1 Raja-Raja 19 tadi. Bagaimana kuasa Tuhan mendatangkan angin, api kepada Elia. Dan Elia tidak berkuasa untuk mengatasi itu semua. Yang kedua kita lihat di sini, diajak melalui firman Tuhan taat dan setia kepada Tuhan. Mengapa Lot dan juga Nuh bisa selamat dari air bah dan juga Sodom dan Gomora? Adalah karena ketaatan Nuh untuk mematuhi perintah Tuhan, yaitu dengan membuat bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun banyak orang yang mengejek dia, bahkan mengatakannya Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana mungkin Nuh itu membuat sebuah perahu yang besar di atas bukit yang tidak ada air, yang tidak ada laut, yang tidak ada sungai. Dia membuat perahu yang sangat besar di daratan. Orang-orang mengatakan Nuh itu adalah orang gila. Tapi apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu saudara-saudara? Ketaatan dan kesetiaan Nuh tidak terpengaruh oleh perkataan-perkataan, oleh ejekan-ejekan orang-orang
yang ada di sekitarnya. Coba kita Bapak Ibu perhadapkan diri kita. Seandainya kita juga hidup di dalam zaman Nuh, apa yang kita katakan kepada Nuh? Barangkali juga kita akan mengatakan hal seperti itu, seperti yang dikatakan oleh orang banyak itu. Tapi Nuh taat dan setia akan perintah Tuhan. Bahtera Nuh itulah yang membawa keselamatan bagi keluarganya dan juga hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam perahu itu. Demikian juga dalam Sodom dan Gomora, bagaimana perlakuan manusia sodomi. Seksualitas, seks yang bebas, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah membenci perbuatan mereka. Sehingga Allah harus memusnahkan manusia itu karena manusia tidak mau bertobat. Lalu Allah memerintahkan Lut untuk meninggalkan Sodom dan Gomora dan diperintahkan untuk tidak melihat ke belakang. Lut taat dan setia kepada perintah Tuhan. Tapi istri Lot tidak taat dan setia. Sehingga ketidaktaatannya lah membuat dia mengalami bencana, bahkan berakhir kepada kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara, taat dan setia kepada Tuhan diingatkan kepada kita pada saat ini. Hanya orang yang taat dan setialah yang mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus bagi orang yang percaya kepadanya. Tidak semua orang akan diselamatkan, tapi hanya orang mereka yang taat dan setia sajalah yang mendapat keselamatan itu. Bahkan digambarkan di sana di dalam firman Tuhan tadi pada ayat 34 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Satu tempat tidur, satu orang yang selamat. Satu orang yang memperoleh keselamatan itu, satu orang tidak. Itu adalah gambaran yang mau dikatakan di sana Bapak Ibu, suami istri sendiri pun tidak bisa saling menolong untuk memperoleh keselamatan itu hanya karena ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhanlah. Suami istri, anak-anak, iman kitalah yang menyelamatkan kita. Jadi dang boy ate amangi nang bocengan. Ya, tuban wagijang dang boy bocengan. Tidak bisa nebeng kepada iman suami kita atau istri kita atau anak-anak kita. Tidak bisa nompang. Dikatakan tadi, satu tempat tidur pun yang satu diselamatkan, yang satu tidak selamat. Selamat karena ketaatannya dan kesetiaannya kepada Tuhan. Dan kita melihat juga pada ayat 35 digambarkan di sana, 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Mengilang anggur, mengambil airnya. Itu merupakan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup. Apa yang mau diingatkan di sana Bapak Ibu Saudara-saudara dengan firman Tuhan tersebut? Hanya satu yang selamat, 2 orang perempuan digambarkan di sana tadi. Seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Yang mau diingatkan di sana dalam mencari kebutuhan hidup kita sehari-hari di dunia ini, kita diingatkan untuk senantiasa tidak hanya berfokus kepada mencari kebutuhan dunia ini,
menikmati kehidupan dunia ini. Tapi ingatlah, ada kehidupan esok. Ada kebutuhan rohani kita, spiritual kita. Ada tujuan hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Yesus kepada kita. Diingatkan di situ tadi, 2 orang sama-sama bekerja, tapi yang satu tidak selamat karena dia hanya fokus mencari apa yang ada di dunia ini. Tapi yang satu tadi, dia di bawah, dia diselamatkan, dia mendapat kerajaan Allah karena dia tetap hidup seimbang dalam mencari hidup dunia dan demikian juga hidup esok, yaitu kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya mencari, memenuhi kebutuhan kita di dunia ini. Karena tujuan hidup kita bukan dunia ini. Tapi ada satu tujuan hidup kita, yaitu kerajaan Allah, hidup yang kekal. Jangan terlena, jangan terbuai, jangan terlelap dengan nikmatnya kehidupan dunia, dengan gemerlapnya kehidupan dunia, dengan banyaknya tuntutan-tuntutan kebutuhan kita di dunia ini. Ingatlah, semua itu akan berlalu. Semua itu akan kita tinggalkan. Itu yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan pada hari ini. Katakan seperti Lot tadi, ayat 31, barang siapa pada hari itu sedang di paranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Dia harus tinggalkan itu semua. Ketika anak manusia itu datang, seperti yang dikatakan pada ayat 30, demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Semua harus ditanggalkan. Kemudian juga pada ayat 36 dikatakan, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bekerja, gambaran juga kehidupan manusia di dunia ini. Bekerjalah dengan sesungguhnya. Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas. Jangan bersungut-sungut, ya. Jangan bersungut-sungut, tapi lakukanlah pekerjaanmu. Bukan sekedar untuk dirimu, tapi itu juga adalah untuk Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita Bapak Ibu, saudara-saudara, lakukanlah itu seperti melakukannya kepada Tuhan, bukan melakukannya kepada manusia. Lakukanlah itu dengan keikhlasan, tidak dengan bersungut-sungut. Tapi jika kita melakukannya itu kepada Tuhan, kita akan melakukannya dengan sukacita. Dan kita melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal inilah dituntut kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih diberikan Tuhan kehidupan di dunia ini, bagaimana kita mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan? Atau apakah sama seperti peristiwa air bah Sodom dan Gomora? Melalui firman Tuhan pada hari ini kita diajak untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Berapa lama waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mana yang lebih banyak kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara. Apakah hal yang berkenan kepada Tuhan, atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah kairos Tuhan, waktu Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita.
Dan waktu inilah yang akan kita pergunakan sebaik-baiknya melakukan dalam ketaatan dan kesetiaan, yaitu melakukan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, pada zaman sekarang ini orang sudah banyak tidak peduli lagi kepada Tuhan. Tidak peduli dengan firman Tuhan. Tidak peduli dengan suara Tuhan. Manusia sudah memalingkan telinganya dari suara Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun tidur? Buka HP, handphone, ya, lihat WA yang masuk, kita buka Instagram, kita buka Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Apakah kita mulai hidup satu hari itu dengan persekutuan kita kepada Tuhan? Pernahkah kita bertanya apa yang harus kita lakukan hari itu kepada Tuhan untuk memulai kehidupan kita? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hari Tuhan akan datang kelak. Jadi bukan menakut-nakuti Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita harus berhikmat. Kita harus jeli melihat tanda-tanda alam di mana kuasa Tuhan ada di dalamnya. Kuasa Tuhan ada di dalamnya. Bagaimana kita berhikmat melihat tanda-tanda zaman dalam berbagai peristiwa alam yang ditunjukkan oleh Tuhan. Mari kita berikan hidup kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Mari kita senantiasa membuka telinga kita mendengarkan suara Tuhan. Mari kita senantiasa taat dan setia melakukan perintah Tuhan melalui firman-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah, Nuh selamat karena ketaatan dan kesetiaannya. Lot selamat karena ketaatan dan kesetiaannya. Kita juga akan selamat ketika kita taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan masih berkenan memberikan firman-Mu. Mengingatkan kami Tuhan dalam kesempatan yang Kau berikan kepada kami menikmati kehidupan kami ini. Supaya kami senantiasa menjadi orang-orang yang berhikmat, melihat kuasa Tuhan dalam segala peristiwa yang kami hadapi, dalam segala ciptaan Tuhan di dunia ini, bahwa di dalamnya ada kuasa Tuhan untuk mengingatkan kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu. Dan firman Tuhan juga mengajak kami Tuhan untuk senantiasa taat dan setia kepada Engkau. Sama seperti Nuh dan Lot, karena ketaatan dan kesetiaan mereka melakukan firman Tuhan, mereka memperoleh keselamatan itu. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan firman-Mu, menjadi orang-orang yang senantiasa membukakan telinga kami, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami, dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan dan pekerjaan kami, dan dalam segala persekutuan kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, kami semua yang berkumpul dalam segala pergumulan kami Tuhan, terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19, supaya Tuhan senantiasa menguatkan kami, dan senantiasa kami berserah diri hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini juga kami boleh memperoleh berkat dari Tuhan melalui persekutuan kami dengan Engkau. Dan kami juga mengingat saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini dalam pergumulannya, pergumulan karena di dalam sakit penyakit yang mereka hadapi, seperti yang tertulis dalam warta jemaat kami, dan juga mungkin yang tidak tertulis dalam warta jemaat kami,
yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka masing-masing, di dalam proses penyembuhan, pemulihan mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan pengharapan kepada mereka, supaya mereka kuat di dalam proses kesembuhan yang akan mereka peroleh, dan mereka boleh memenangkan iman mereka di dalam penderitaan itu. Kami juga berdoa Tuhan, buat keluarga yang sedang berduka pada saat ini, karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi mereka, yaitu keluarga Simajuntak, Ibu Tiominar Boru Pangaribuan, Opunisi Rumiris Boru, yang telah meninggalkan anak-anaknya dan cucunya, menyelesaikan pertandingan imannya di dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menghibur seluruh keluarga tersebut. Demikian juga keluarga Siboro yang telah ditinggalkan ibu rotua Situmorang bersama dengan anak-anaknya. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada dua keluarga ini Tuhan, supaya mereka kuat menghadapi keterpisahan mereka dengan orang yang mereka cintai, karena menghadapi kematian ini. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan yang bersukacita merayakan pertambahan umur melalui ulang tahun kelahiran dan juga perayaan ulang tahun perkawinan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menambahkan berkat-Mu dan sukacita yang semakin berlimpah-limpah, dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan keluarga yang senantiasa keluarga terberkati dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan juga gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dasar persembahan kita, yaitu dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan untuk gereja dan pusat. Mari katakan syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu, luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku. Hingga saat ini ya Tuhan, telah Kau hantarkan daku, dan ku rasakan damainya bersamamu. Mari kita dengar pujian dari awal. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidup kami Bapa, Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu, luaskan Roh-Mu bekerja
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Kami segenap pelayan kebaktian sore mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Terima kasih.